Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 2 Yohanes. Kita sudah selesaikan dengan beberapa banyak video di dalam ayat 1, saudaraku. Kita akan masuk di dalam ayat yang kedua, yaitu tentang kebenaran tetap tinggal dan menyertai kita selama-lamanya. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Oleh sebab kebenaran yang tetap tinggal di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, pada ayat yang kedua ini saudaraku merupakan penegasan bahwa di pihak Allah ini pasti ingin selalu tetap tinggal dalam kita. Ingin, di pihak Allah ini konstanta, nggak pernah bisa berubah. Allah ingin tetap tinggal dalam kita. Nah, kebenaran firman Tuhan juga tetap tinggal dalam kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Karena kita sudah belajar The Secret of 1 Yohanes tentang tiasa, tiga adalah satu, trimensa atau tiga menjadi satu. Kalau istilah trinitas tidak diterima, ya saya pakai pendekatan yang lain, singkatan-singkatan yang lain. Kalau trinitas kan katanya, wah kok Allahnya tiga dan lain sebagainya, padahal itu salah. Pengertian yang salah, saudara bisa pelajarin tentang trinitas ilahi itu di video-video saya di dalam The Secret of 1 Yohanes, pasal-pasal terakhir itu saya terangkan panjang lebar di situ ya saudaraku. Nah, Allah ingin tinggal dalam kita. Kebenaran Allah, firman Allah juga ingin tinggal dalam kita. Juga Roh Kudus ingin tinggal dalam kita. Nah, walaupun demikian adanya bahwa tiga pribadi Allah itu ingin tinggal dalam kita, saudaraku, tetap saudara, di dalam diri kita harus ada kemauan untuk berusaha dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, jadi berusaha memelihara itu. Jangan kita kebenaran firman Tuhan tinggal itu hari Senin atau hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu ditinggal. Jangan, suruh, sayang sekali. Ini suatu keharusan. Hendaklah, ini kalimat keharusan, tinggal dalam kita selama-lamanya. Amsal 7 ayat 2. Amsal 7 ayat yang kedua. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Siapa yang mau biji mata kita diambil, dicungkil keluar? Kan tidak ada yang mau. Jadi sampai seperti ini loh permisalan atau analoginya. Firman Tuhan tuh disimpan tuh seperti kamu menyimpan biji mata. Bukan seperti kamu menyimpan emas, kamu menyimpan barang berharga. Bukan. Tapi seperti biji mata. Kalau biji mata 100% tidak ada yang mau membuang. Emas masih ada. Crazy rich itu buang uang miliatan. Kadang untuk sesuatu yang remeh buang uang miliatan. Tapi kalau mata, orang paling miskin, orang paling kaya pun tidak ada yang mau buang mata. Ini loh, firman Tuhan disimpan seperti menyimpan biji mata. Tidak boleh dilepas, tidak boleh dikeluarkan atau dipegang oleh orang-orang ya yang nggak bertanggung jawab, dicungkil keluar, diperdagangkan. Waduh, repot. Ini seperti biji mata. Jadi keputusan itu di dalam tangan kita. Lukas 12 ayat 57. Jika kita mau membiarkan kebenaran itu tetap tinggal dalam kita, maka kebenaran itu akan tetap tinggal.
Karena kerinduan tiga pribadi Allah itu rindu bersekutu, rindu tinggal dalam kita. Coba kita baca satu ayat lagi, Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Ini dikatakan ya, dalam bahasa Inggrisnya itu let the word, biarkan perkataan Kristus dwell in you richly. Jadi biarkan, hendaklah, ayo kita biarkanlah itu tetap tinggal. Jangan dilepaskan atau gampang-gampang tidak ditaati, kita berontak sehingga gak nyaman. Tiga pribadi Allah itu tinggal dalam kita. Jangan biarkan seperti itu. Ayo biarkan hidup kita ini suci, kudus, berkenan, sehingga tiga pribadi Allah itu senang tinggal dalam kita, senang bersekutu dengan kita. Roh Kudus akan bicara, firman Tuhan akan memimpin kita. Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, membuat rencana-rencana yang indah, sehingga kita tinggal menjalaninya. Efesus 2 ayat 10. Wah, indah, hidup jadi indah, hidup akan penuh kemenangan demi kemenangan di dalam Allah. Oleh karena itu, tetap tinggal dalam kebenaran Allah. Nah, kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya tinggal, tetapi juga menyertai kita ini. Oleh sebab kebenaran yang tetap tinggal dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Hal ini bukan berarti seperti alat yang rusak yang ada dalam tas kita tanpa ada gunanya loh. Jadi misalnya apa? Bolpen sudah nggak ada isinya, tetap tinggal dalam tas kita selama-lamanya. Nggak seperti itu. Kalau kita biarkan, hendaklah firman Tuhan itu tinggal dalam kita. Firman Tuhan itu bekerja. Ada perkara-perkara dahsyat yang terkandung dalamnya. Saya tulis, saudaraku, ada beberapa kedahsyatan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita jika kita menghidupi kebenaran itu. Jadi gak sia-sia seperti orang nyimpan bolpen yang sudah tidak bisa dipakai ditaruh di tas. Bukan seperti itu. Kalau kita kebenaran itu tinggal dalam kita, kebenaran itu akan bekerja dengan dahsyat. Apa saja? Pertama, kebenaran firman Tuhan itu akan menyucikan hidup kita. Efesus 5 ayat 26-27. Disucikan dari segala dosa oleh firman Tuhan. Jika kita ngerti kebenaran firman Tuhan, maka firman-Nya akan menjaga kita tetap kudus di hadapan Allah. Kita bisa menang dari segala kemungkinan berdosa. Misalnya, saat ujian tidak bisa, kita ingin mencontek, tapi kebenaran kita tahu. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, ayo harus jujur. Oke lah, saya tetap memilih tetap jujur. Ini, ada kebenaran firman Tuhan itu indah, saudaraku. Menyucikan hidup kita. Kedua, memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran firman Tuhan sanggup memerdekakan kita dari segala dosa. Misalnya jika kita mengenal kebenaran firman Tuhan tentang hormat kepada orang tua, kemudian kita praktekkan, maka kita akan merdeka dari dosa kurang ajar terhadap orang tua. Nah, semua ini membutuhkan komitmen kita untuk tetap memelihara firman Tuhan. Baca tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dimerdekakan, hidup jadi bebas dari dosa. Enak, saudaraku, hidup bebas dari dosa itu sungguh nikmat. Beberapa orang-orang yang menganggap, aduh, apa sih firman Tuhan ini membuat kita kaku, membuat kita gak bisa bebas. Salah besar. Justru kalau kita hidup dalam dosa, itu suatu ikatan yang tidak enak. Apalagi akibat-akibat dosa itu membuat penyesalan yang mungkin penyesalan itu jadi cacat. Ya, penyesalannya seumur hidup. Cacat, misalnya naik sepeda motor, kita trek-trekan, kita balapan motor, akhirnya jatuh, kaki patah, itu cacat seumur hidup. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, saya nggak mau berontak sama orang tua. Karena kalau berontak sama orang tua, kata kitab Amsal, dipatuk mata kita oleh burung gagak. Sehingga apa?
buta, nggak ngerti jalan masa depan, kita nggak tahu, suram. Orang yang kurang ajar sama orang tua, masa depannya suram. Walaupun orang tua nggak mengutuki, tapi masa depan suram. Itu hukuman atas anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Nah, kalau kita ngerti firman, kita terbebas dari itu, kita merdeka dari hukuman-hukuman seperti itu. Paham ya saudaraku? Pertama, menyucikan. Kedua, memerdekakan. Ketiga, memberi damai. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa semua tentang kehidupan ini sudah dijawab oleh firman Tuhan. Pertanyaan apapun saudara tanyakan ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan jawab. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang selalu menjawab. Alkitab adalah buku yang selalu akan menjawab semua hal tentang hidup kita. Jika kita bisa mengerti firman, maka kita gak akan takut melangkah. Walaupun melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, asal ada firman Tuhan, kita berani melangkah. Gak takut. Menghadapi pandemi COVID-19, kita melihat kok rasanya suram, kita gak tahu masa depan seperti apa. Ini melonjak lagi loh. Saya buat video ini di tanggal 20 Juni. Ini lonjakan di Indonesia melonjak lagi. Rasanya kok naik turun. Kapan ujungnya? Tapi kalau kita mengerti firman itu akan memberi damai sejahtera. Kita tetap yakin bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, ini saudara. Ketiga, keempat, teknologi bara. Apa itu teknologi bara? Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, dalam bahasa Ibrani kata menciptakan, dalam Kejadian 1 ayat 1 itu memakai bahasa Ibrani bara. Kata bahasa Ibrani bara ini itu tidak ada di dalam yang lain selain di dalam diri Allah. Jadi menciptakan itu adalah posisinya Allah, kemampuan Allah. Manusia bukan menciptakan, manusia invent, menemukan. Nah, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itulah Allah bersama-sama dengan Allah. Ayat yang 3, firman menjadi manusia. Nah, firman itu juga menciptakan. Firman itu juga mengandung teknologi bara, karena itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Nah, menciptakan apa? Menciptakan masa depan kita yang penuh harapan. Masa depan kita dalam genggaman. Karena kebenaran firman Tuhan kita pelihara ada dalam hidup kita. Kalau kita bingung, aduh masa depanku seperti apa ya? Baca firman Tuhan. Itulah masa depan kita. Masa depan yang penuh harapan. Harapanmu tak akan hilang. Itu masa depan kita. Pelajarin sungguh-sungguh firman Tuhan. Itu akan menuntun kita menuju masa depan yang penuh harapan. Walaupun kenyataannya kiri kanannya aduh rasanya kok suram di tengah-tengah COVID-19. Oh, tidak suram. Bersama Tuhan kita akan melangkah. Walau 1000 lebah di kiri dan selaksa rebah di sisiku, sisi kanan, kita gak takut karena ada firman Tuhan dalam hidup kita. Kelima, firman Tuhan itu sebagai alat melihat. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Jika firman Tuhan atau Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pedoman nomor 1, menjadi pilihan nomor 1 dan menjadi pusat hidup kita, maka firman Tuhan itu akan menerangi setiap jalan kita sehingga gak sampai tersesat menuju masa depan yang penuh harapan tersebut. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini pastikan saudaraku, segi-segi hidup kita ini punya fondasi firman Tuhan sehingga pembangunannya bisa kuat, kokoh, tahan uji. Segi-segi yang didasari firman Tuhan, segi jasmani, segi rohani. Dua segi ini perlu diterangi firman Tuhan. Jangan hanya segi rohani saja, tapi jasmani dalam pekerjaan kita, dalam mendidik anak, dalam memimpin perusahaan.
Semua harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Pedoman kita firman Tuhan. Manajemen, oke lah kita diberi akal untuk belajar manajemen manusia dalam pekerjaan. Tapi perlu firman Tuhan. Perlu belajar firman Tuhan sehingga didasarkan oleh firman. Manajemen manusia didasari oleh firman Tuhan. Itu indah. Kita memarahi orang dengan kasih. Kata-katanya tidak kasar. Menegur. Baik-baik. Itu indah. Manajemen. Dalam pekerjaan. Dalam macam-macam bidang usaha kehidupan kita. Kita dasarkan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini terus bekerja. Segala yang dipilih, dipikir, dilakukan. Itu firman Tuhan ini kan menuntun. Sehingga gak sampai salah jalan, saudaraku. Jangan firman Tuhan harus mencocokkan diri dalam hidup kita. Jangan. Tapi kitalah yang mencocokkan diri kepada firman Tuhan. Semua harus didasari oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita sesuai kehendak Allah. Roh Kudus akan memimpin kita agar kita bisa berpawai kemenangan berdasarkan firman Tuhan. 2 Korintus 2:14. Dalam segi-segi rohani, ini juga didasari firman Tuhan. Peperangan sebenarnya itu segi rohani ini, saudaraku. Tidak ada gunanya seseorang mempunyai seisi dunia ini jika jiwanya binasa. Serangan iblis ini membisikkan ajaran-ajaran sesat. Kadang kita, gak apa-apa tak mengkawinkan homo. Gak apa-apa ya menikah tanpa restu orang tua. Itu kan ajaran-ajaran sesat. Hati-hati. Ajaran sesat harus dilawan dengan banyak belajar firman Tuhan. Juga iblis juga membisikkan ajaran-ajaran penasaran. Ajaran-ajaran membangkitkan keinginan daging kita. Gak apa-apa. Sekali-sekali bohong. Gak apa-apa. Lihat itu pornografi, gak apa-apa. Sekali-sekali gak apa-apa. Itu membangkitkan penasaran. Penasaran. Dosa jatuh. Gak apa-apa sekali-sekali. Itu harus dilawan, saudaraku. Dengan cara apa? Praktekkan firman Tuhan. Punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga rasa penasaran kita akan dunia ini kita injak-injak. Kita buang. Enggak, dalam nama Yesus aku gak mau penasaran dengan dunia ini dan segala isinya. Aku gak mau penasaran. Aku mau penasaran dengan firman Tuhan. Haus hanya mau Yesus. Terus belajar firman Tuhan. Nah ini saudaraku. 5 hal kedahsyatan firman Tuhan yang kita simpan dalam hidup kita. Itu akan mengubahkan hidup kita terus menjadi seperti Kristus. Ini. Jadi ayat yang kedua ini mengajarkan kita, ayo kebenaran itu tetap tinggal dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan di pihak kita. Kita mau responi itu janji Tuhan. Ya Tuhan, saya mau responi itu. Saya mau Tuhan. Pegang firman-Mu, pelihara firman-Mu. Biarkan firman-Mu tinggal dalam hidup saya, seumur hidup saya. Dan menuntun hidup saya sampai ujungnya, yaitu sorga yang kekal. Puji Tuhan saudaraku ya. Ini sedikit pengertian tentang ayat yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.